Market tidak pernah bergerak karena satu faktor. Ia bergerak karena cerita besar yang saling menarik dan menekan. USDJPY hari ini, cerita itu datang dari data tenaga kerja Amerika dan perubahan kepemimpinan Jepang bertemu tepat di zona krusial harga. USDJPY sebelumnya mencatat rally yang kuat, harga bangkit dari demand membentuk struktur naik yang rapi, dan buyer mendominasi hampir seluruh sesi. Namun saat harga mendekati zona supply besar di atas, cerita mulai berubah. Momentum melambat, candle mengecil, dan market mulai bertanya, apakah masih ada alasan untuk membeli lebih tinggi? Disinilah market berhenti mengikuti euforia dan mulai menghitung ulang risiko global. Di video ini, kita akan membedah pergerakan USD-JPY secara fundamental, teknikal, hingga skenario trading paling rasional. Analisa fundamental. Dari berita ekonomi Amerika, kita melihat 3 data kunci. Average hourly earnings. Upah tenaga kerja masih naik, namun sesuai ekspektasi, tidak cukup kuat untuk memicu tekanan inflasi baru. Non-farm employment change. Lapangan kerja bertambah dan data ekonomi masih solid, namun tidak mengejutkan market. Unemployment rate. Masih stabil, tidak ada tanda pelemahan, namun juga tidak cukup kuat. Kesimpulan dari data Amerika sederhana, dolar tidak kehilangan kekuatan, tetapi kehilangan urgensi untuk naik lebih tinggi. Dari Jepang, cerita datang dari sisi politik. Sanae Takaichi resmi menjadi Perdana Menteri baru Jepang. Ia dikenal pro-stimulus dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Reaksi awal market cukup jelas. Mata uang yen langsung melemah dan pergerakan harga USD-JPY menjadi naik. Namun euforia itu tidak bertahan lama. Kenapa? Karena Bank Sentral Jepang tidak mengubah arah kebijakan. Tidak ada sinyal hawkish, tidak ada perubahan moneter nyata. Artinya, perubahan politik tanpa dukungan Bank Sentral hanya memberi dampak sementara. Gabungan fundamental Amerika dan Jepang menyampaikan satu pesan. Tidak ada katalis baru untuk mendorong USD-JPY lebih tinggi. Dan saat fundamental berhenti mendorong, market beralih dengan membaca struktur teknikal. Analisa teknikal. Pada time frame H1, struktur market mulai berubah. Harga gagal mencetak higher high. Lower high terbentuk setelah rejection di area supply. EMA cepat sudah ditembus ke bawah. EMA mulai melengkung turun. Trendline naik kehilangan validitasnya. Ini bukan sekedar pullback, ini adalah perubahan karakter market. Resistance utama kini berada di area 155,63 hingga 156,40. Selama harga berada di bawah zona ini, tekanan jual tetap dominan. Support terdekat berada di 154 hingga 153,46. Jika area ini ditembus, harga memiliki ruang alami menuju zona demand 153 hingga 152. Area demand ini sebelumnya adalah tempat buyer institusional masuk dengan agresif. Secara teknikal, USD-JPY sedang berada dalam fase koreksi sehat setelah distribusi di area supply. Bias saat ini masih bearish selama di bawah resistance. Skenario trading. Skenario bearish adalah yang utama. Jika harga bertahan di bawah resistance 156,40 dan EMA tetap menekan dari atas, maka target bertahap menuju area support 154 hingga 153,46. Bahkan bisa menuju zona demand di area 153 hingga 152. Skenario bullish hanya alternatif. Jika memenuhi syarat dengan break dan close kuat di atas zona supply 157,64. Struktur higher high kembali terbentuk dan EMA kembali mengarah naik. Setiap kenaikan hanyalah retracement. Market tidak pernah salah. Yang sering salah adalah ekspektasi kita. Tugas trader bukan menebak arah, melainkan membaca cerita yang sedang ditulis oleh market. Dan hari ini, USD-JPY sedang menutup satu bab, sebelum menulis cerita berikutnya. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.